Bab 675. Senior, tunggu sebentar. Ye Guiying buru-buru berdiri di depan Ye Xinghan. Kami akan mengikuti instruksi seniormu dan segera mundur dari sini. Kami tidak akan mengganggumu sedikit pun. Ye ekspresi dan mata Guiying tidak lagi terlihat sama seperti sebelumnya. Tenang dan kalem, bahkan suaranya terdengar bergetar jelas. Alamat yang diberikan kepada lelaki tua berbaju hitam itu juga berubah dari Yang Mulia menjadi Senior. Yesi, para tetua Istana Matahari dan Bulan, Kaisar Jangka Menengah yang arogan, semuanya dengan status sangat tinggi di Istana Matahari dan Bulan, berubah menjadi ketiadaan di bawah nyala api kecil yang dinyalakan dengan santai oleh lelaki tua berbaju hitam. Sungguh kekuatan yang menakutkan, betapa kuatnya yang tak tertandingi. Auranya yang luar biasa kuat bisa saja hanya sebuah aura, tapi proses Yesi berubah menjadi ketiadaan adalah sesuatu yang bisa mereka lihat dengan mata kepala sendiri dalam jarak 10 kaki. Jelas, itu adalah kekuatan yang sepenuhnya melampaui pengetahuan dan imajinasi mereka. Sangatlah mustahil untuk mengubah Kaisar Jangka Menengah menjadi ketiadaan, belum lagi penguasa 4 tempat suci, Kaisar Suci, Kaisar Laut, penguasa surgawi, dan master pedang, dan bahkan satu-satunya dewa misterius setengah langkah roh Phoenix di dunia. Bahkan jika roh Phoenix melepaskan api Phoenix yang menutupi langit dan matahari dengan seluruh kekuatannya, seorang Kaisar Jangka Menengah tidak akan mampu melawan sama sekali. Dan lelaki tua berbaju hitam ini baru saja menyalakan api biru es seukuran kepalan tangan di antara kedua tangannya yang tertutup. Kepadatan kekuatan api biru es ini pasti sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak dapat membayangkannya. Dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya pasti berada di luar batas pemahaman mereka di lebih dari 1 atau 2 alam. Memang ada orang yang menakutkan di dunia ini. Kalau dipikir-pikir, alasan kenapa dia meminta mereka pergi barusan bukan karena dia takut sama sekali dengan Istana Matahari Bulan, tapi karena dia jelas tidak mau repot-repot mengambil tindakan terhadap mereka. Lelaki tua berbaju hitam itu mendengus dingin, dan api biru es di telapak tangannya sedikit bergoyang. Aku baru saja melepaskanmu, tapi kamu bersikeras memprovokasiku dan membiarkanku secara tidak sengaja menghancurkan 10.000 tahun pembunuhan. Sekarang aku ingin ayo pergi, tidak semudah itu. Suara lelaki tua berbaju hitam itu tidak lagi setenang dulu, melainkan dipenuhi sedikit amarah, jelas marah karena melanggar larangan membunuh. Kata 10.000 tahun, di mulutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Umur lelaki tua yang menakutkan ini, sebenarnya lebih dari 10.000 tahun. Untuk bisa hidup selama 10.000 tahun, keadaan orang tua ini pasti sangat menakutkan. Api biru es berdetak sedikit di telapak tangan lelaki tua berbaju hitam itu, tapi itu membuat hati Ye Guiying dan yang lainnya tiba-tiba bergetar. Adegan kematian tragis Yesi muncul di hati dan jiwa mereka seperti mimpi buruk, dan mereka hanya beberapa langkah lagi dari kematian tragis yang sama. Jauh sekali. Senior, tenanglah. Ye Guiying melengkungkan tangannya, membungkukkan badannya, dan berkata dengan rendah hati dan penuh rasa takut, bahkan jika kami tidak melebih-lebihkan kemampuan kami tidak akan pernah berani menyinggung Tuan Senior. Kami benar-benar hanya ingin memiliki hubungan baik setelah kembali ke Istana Ilahi Matahari Bulan. Seperti yang dijelaskan, saya mengusulkan untuk berdiskusi sedikit dengan Senior. Penatua Yeshi kehilangan nyawanya di tangan Senior karena dia tidak pandai belajar, dan dia bisa, aku tidak menyalahkan Senior sama sekali. Sebagai tetua ke-9 dari Istana Sun Moon, aku jamin, Senior akan membiarkan kita pergi hari ini. Setelah pergi, Istana Ilahi Sun Moon kita tidak akan pernah melanjutkan masalah tetua Yesi dan dendam. Dengan para murid, akan dimusnahkan mulai sekarang. Ye Guiying adalah salah satu dari 10 tetua teratas di Istana Ilahi Bulan Matahari, dan belum terekspos selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat tidak menonjolkan diri, namun lelaki tua berbaju hitam di depannya tidak berani melakukan postur seperti biasanya, bahkan berharap bisa merangkak ke tanah. Karena akan mudah bagi orang di depannya untuk membunuh mereka. Dan dia sudah menjadi pembunuh. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Yesi bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berjuang di bawah tangannya, begitu pula mereka. Tidak hanya mereka semua akan mati, tetapi kematian mereka juga akan sia-sia. Ini adalah orang paling menakutkan yang pernah mereka temui dalam hidup mereka, dan ini juga pertama kalinya dalam hidup mereka menghadapi ancaman kematian yang nyata. Beraninya mereka melakukan kesalahan.
Bahkan Penatua Matahari dan Bulan, di bawah bayang-bayang kematian yang sebenarnya, hanya bisa memohon dengan seluruh kekuatannya. Oh, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Lelaki tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan jijik. Apakah kamu pikir aku akan takut dengan akuntabilitas istana matahari bulanmu? Di mata dunia, kamu adalah tempat suci yang tidak dapat dicapai, tapi di mataku, untuk menghancurkan istana matahari bulanmu, itu hanya masalah tangan. Suara polos itu menggetarkan hati dan jiwa semua orang. Menghancurkan istana matahari bulanmu hanyalah masalah tangan. Siapa di dunia ini yang berani mengatakan kata-kata arogan seperti itu? Jika mereka pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelum hari ini, Ye Guiying dan yang lainnya pasti akan menganggapnya sebagai lelucon besar. Tapi saat ini, apa yang mereka rasakan bukanlah ejekan dan penghinaan, tapi keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Yesi dengan santai menyala olehnya. Pemandangan mengerikan yang berubah menjadi ketiadaan muncul lagi di depan mata mereka, membuat seluruh tubuh mereka menggigil. Ye Guiying buru-buru berkata, "Ya, senior adalah ahli di dunia ini, dan istana matahari dan bulan pasti tidak pantas disebutkan di mata Anda. Tapi, jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda hari ini, bahkan jika Anda menghadapi senior, aku, matahari dan bulan, Kuil pasti tidak akan menyerah, meski tidak mungkin memenangkan hati senior. Senior adalah seorang ahli yang sudah bertahun-tahun tidak berkecimpung di dunia, dan dia tidak boleh rela menyebabkan masalah kecil semacam ini." Dan, Ye Guiying segera sadar dan tetap tenang. Berkata, selanjutnya, senior marah karena dia melanggar larangan membunuh secara tidak sengaja. Tapi seperti kata pepatah, membunuh berasal dari hati. Jika tidak ada niat membunuh yang nyata, tidak dianggap melanggar larangan membunuh. Senior tidak berniat membunuh Yesi, tapi Yesi tidak pandai berkultivasi. Dia melebih-lebihkan kemampuannya menangkap dewa, api dari seniornya, dan jiwanya binasa. Oleh karena itu, kematian Yesi adalah karena dirinya sendiri, bukan seniornya, jadi senior sebenarnya tidak melanggar larangan membunuh. Petik 2. Sekarang senior memiliki niat membunuh terhadap kami. Jika Anda mengambil tindakan untuk membunuh kami lagi, Anda benar-benar melanggar larangan membunuh. Senior adalah penguasa tertinggi di dunia, dan kami hanyalah orang biasa yang sulit dilihat di mata senior. Mengapa senior perlu membunuh kita karena beberapa orang yang tidak penting? Melanggar larangan membunuh telah menodai hati yang murni yang sudah lama tidak dibersihkan. Petik 2. Penatua ke-9 benar sekali. Ye Juanyun juga berkata dengan cepat, meskipun kita memiliki kesalahpahaman dengan murid. Kami Yunce, lebih dari 10 dari kami telah melanggar perintah. Bahkan dengan tangan kosong, kami tidak melukai sehelai rambut pun muridmu. Senior telah berlatih membunuh selama bertahun-tahun, jadi dia pasti seorang penguasa penciptaan dengan pikiran seluas langit dan hati sebesar langit. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Sebuah suara polos menyela, kata-kata Ye Juanyun. Orang tua di malam hari perlahan-lahan menarik tangannya, dan api biru es menghilang dari telapak tangannya. Aura yang sedikit mematikan di udara juga menghilang, tetapi tekanan yang luar biasa masih ada, menindas mereka. Dalam hati dan jiwa, meskipun apa yang kamu katakan adalah untuk bertahan hidup, itu juga masuk akal. Lupakan saja, pergilah. Kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat ini lagi setelah hari ini. Semua orang di istana matahari bulan mengangkat kepala, seolah-olah mendengar suara alam, karena pertama kali dalam hidup mereka suatu kali, mereka merasakan perasaan melarikan diri dari kematian. Ye Guiying berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih, senior, karena tidak membunuhku. Aku, istana matahari dan bulan, pasti akan mengingat kebaikanmu." Suaranya berhenti, dan jantungnya berdetak kencang, dan dia berkata, "Junior, jika kamu berani, tolong beritahu aku namamu. Di masa depan, senior kemanapun kami pergi, istana matahari bulan kami akan menjauh. Kami tidak akan pernah menyinggung siapapun yang berhubungan dengan senior kami." Petik 2. Kata-kata Ye Guiying jelas tidak dimaksudkan untuk membalas dendam setelah menanyakan namanya. Yesi meninggal secara tragis, tetapi lelaki tua berbaju hitam itu kekuatan mengerikan yang benar-benar melebihi kognisi mereka, mencegah mereka bahkan memiliki gagasan sedikit pun untuk kembali untuk membalas dendam. Sedangkan untuk menjauh, itu tidak bohong. Mereka hanya berharap bahwa mereka tidak akan pernah menemui keberadaan yang begitu menakutkan lagi dalam kehidupan ini. "Namaku," lelaki tua berbaju hitam itu berkata perlahan,
Jadi, apa yang kamu tahu? Di dunia ini, namaku sudah lama hilang. Jika aku tidak menerima murid tertutup secara kebetulan, aku tidak akan pernah ternoda oleh debu dunia seumur hidupku. Namaku Duotian, namaku Duotian. Petik 2, Duotian, Tian. Ye Guiying bergumam dengan suara rendah. Ini memang nama aneh yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dan itu juga yang paling gila nama yang pernah dia dengar. Betapa gila atau kuatnya seseorang untuk berani menggunakan nama menangkap langit. Senior Duotian, aku akan pergi sekarang. Jika dia punya waktu di masa depan, kuharap dia bisa merendahkan diri untuk datang ke istanaku sebagai tamu. Istana akan menyambutmu, kata Ye Guiying sambil berjalan semakin cepat. Dia mundur, berharap dia bisa segera terbang dari sini. Kata-katanya sebagian untuk menstabilkan suasana hati lelaki tua berkulit hitam itu, dan sebagian lagi untuk mencoba berteman dengannya. Karena orang yang menakutkan seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi musuh meskipun dia tidak bisa menjadi teman. Ketika mereka dengan cepat berbalik dan bersiap untuk terbang menuju tabut suci matahari dan bulan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Tunggu, suara itu dibuat oleh Yun Ce. Suaranya tampak sangat rendah karena keinginan dan kengganan. Ye Guiying dan yang lainnya berhenti mendengar suara teriakan, dan hawa dingin merambat di punggung mereka. Pria tua berbaju hitam itu melepaskan mereka, tapi itu tidak berarti Yun Ce melepaskan mereka. Jika Yun Ce dengan tegas meminta lelaki tua berbaju hitam itu untuk menyimpan semuanya di sini. CR, tidak perlu bicara lagi. Sebelum Yun Ce dapat berbicara, suara lelaki tua berbaju hitam itu terdengar dengan tenang. Tuan tahu apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ketika aku membiarkan mereka pergi, aku tidak repot-repot mengambil tindakan atau tidak ingin melanggar larangan pembunuhan? Salah, suaranya sedikit lebih parah saat ini. Aku sudah lama memberimu pelajaran, kecuali nyawamu benar-benar terancam, kamu tidak boleh mengandalkan kekuatan guruku, apalagi mengandalkannya. Guruku tahu bahwa kamu membenci orang-orang ini karena kejadian di Frozen Cloud Immortal Palace, dan kamu sangat ingin membunuh mereka, tapi guruku membiarkan mereka mundur adalah batasnya. Jika kamu ingin mereka mati, kamu hanya bisa melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Petik 2, 6 tahun lalu, saat kita guru dan murid bertemu, Anda hanyalah seorang cacat dengan pembuluh darah yang dalam. Guru setelah memperbaiki pembuluh darah Anda yang dalam dan melatih Anda selama 3 tahun, tidak ada seorang pun di generasi muda 7 kerajaan yang bisa menjadi lawan Anda. 3 tahun lalu, saya membuka ruang untuk tuanku dan membawamu kembali dari bahtera kuno yang dalam. Sekarang, kekuatanmu bisa Kaisar San. Meskipun kamu tidak bisa membunuh mereka sekarang, selama kamu berlatih dengan tekun di bawah gurumu, dalam 3 tahun, itu akan menjadi mudah bagimu untuk membunuh salah satu dari mereka. Dalam 3 tahun, seluruh matahari dan bulan akan menjadi istana akan diinjak-injak olehmu, jadi tidak perlu mengkompromikan niat kultivasimu hanya untuk mencapai kecepatan hari ini. Kata-kata ini adalah dikatakan oleh lelaki tua berbaju hitam kepada Yun Ce, tetapi mereka didengar oleh semua orang di istana matahari dan bulan. Semua orang membuat mereka gemetar ketakutan. Dalam 6 tahun, dari seorang cacat dengan pembuluh darah yang dalam menjadi seseorang yang memiliki kekuatan untuk melawan seorang kaisar, hanya 6 tahun. Konsep yang menakutkan, dan mereka semua tahu dengan jelas bahwa ini tidak bohong. Karena menurut penyelidikan mereka terhadap Yun Ce dalam 3 tahun terakhir, 6 tahun yang lalu, dia sebenarnya hanyalah seorang cacat dengan urat nadi yang patah. Semua orang di kota tempat dia tinggal selama lebih dari 10 tahun terkenal, dan dia bahkan menjadi orang yang paling terkenal, bahan tertawaan seluruh kota. Ketika dia pertama kali menunjukkan kekuatan sucinya di Sekte Phoenix Suci, dia baru berkultivasi selama 3 tahun. Mereka akhirnya menemukan jawaban atas fakta mengerikan ini hari ini, ternyata ada master yang begitu buruk di belakangnya. Itu 1000 kali lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Dalam 6 tahun terakhir, mereka telah berkembang dari orang yang tidak berguna menjadi seorang kaisar. Meskipun 4 tanah suci mereka sombong di dunia, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Ada kalimat lain yang mereka dengar dengan jelas. Alasan mengapa Yun Ce masih hidup bukan karena dia tidak terjebak dalam bahtera Suan kuno seperti yang mereka duga, tetapi karena dia melarikan diri dari bahtera Suan kuno dengan cara ini. Lelaki tua berbaju hitam diselamatkan. Dengan kata lain, dia benar-benar dapat melakukan perjalanan antara benua Tian Xuan dan bahtera Suan kuno.
Kejutan dan keterkejutan yang tak terlukiskan bergetar di hati dan jiwa mereka. Sebagai kaisar paling kuat di benua Tianshuan, mereka sama sekali tidak dapat memahami ranah lelaki tua berbaju hitam ini. Sebagai perbandingan, dia seperti dua orang yang sama sekali berbeda. Keberadaan di dunia, Yun Ce menundukkan kepalanya, guru mengajar, dan murid diajar. Suaranya sangat rendah dan rendah. Yun Ce yang sombong ini, yang berani menghadapi sekte ilahi Phoenix dan bahkan berani menyinggung istana ilahi matahari bulan, dia memandang sangat hormat dan terkendali di depan tuannya. Ye Guiying meraih lengan Ye Xinghan dan melonjak ke langit dengan kecepatan tercepat, tidak berani berhenti lagi. 6 tahun untuk melawan kaisar, 3 tahun lagi untuk membunuh salah satu dari mereka, 3 tahun lagi untuk menginjak-injak seluruh dunia sesuka hati. Istana ilahi Sun Moon. Kata-kata ini tertanam dalam hati dan jiwanya seperti sebuah kutukan. Dia mulai merasa bahwa menjadi musuh Yun Ce, seorang pemuda yang tidak terlalu mereka perhatikan sebelumnya, tampaknya merupakan kesalahan terbesar yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Bab 676. 19 orang dari Istana Matahari dan Bulan dengan cepat bergegas ke tabut suci matahari dan bulan tanpa mengeluarkan suara apapun selama seluruh proses. Jangan sampai lelaki tua berbaju hitam yang menakutkan itu tiba-tiba berubah pikiran. Saat pintu perahu ditutup, perahu suci matahari dan bulan diluncurkan. Dalam sekejap, ia terbang ke langit dan menghilang di tengah angin dan salju yang luas, hanya menyisakan gelombang udara sedingin es yang bertahan lama. Total ada 20 orang ketika mereka datang. Tuan muda datang sendiri, ditemani oleh 4 tetua, dan 15 penjaga yang kuat di belakangnya. Mereka mengira barisan seperti itu akan sangat banyak. Tapi hanya beberapa saat setelah kedatangan mereka gagal melukai Yun Ce sama sekali, tapi melukai seorang tetua dan mundur dengan cara yang sangat malu. Sampai tabut suci matahari dan bulan terbang ratusan mil jauhnya, mereka masih ketakutan dan berlumuran keringat dingin, lebih dari hilang. Akhirnya hilang. Aura yang begitu kuat bahkan Kaisar Gemetar pun langsung menghilang tanpa jejak, dan seluruh dunia kembali normal dari keadaan yang benar-benar kental. Saat Istana Dewa Bulan Matahari pergi dengan tergesa-gesa, gadis-gadis Bingyun tidak merasa lega sebagaimana mestinya. Sebaliknya, mereka semua memandangi pria tua berbaju hitam di langit dengan bingung, seolah-olah mereka sedang memandang ke atas dewa. Murong Qiansui maju selangkah dan berkata dengan penuh hormat sebagai junior Murong Qiansui, atas nama Frozen Cloud Asgard, ingin mengucapkan terima kasih kepada senior atas kebaikan besar Anda. Hei, pria tua berbaju hitam tertawa lemah, Tuan Murong. Saya tidak tahan dengan suara senior ini. Saya tidak mampu membelinya. Suara pria tua berbaju hitam membuat Murong Qiansui membeku. Dan yang mengejutkan, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat sosok hitam di langit. Gadis-gadis Bingyun di belakangnya semuanya berubah menjadi batu, karena suara ini tidak lagi memiliki nada rendah, acuh tak acuh, dan perubahan-perubahan seperti sebelumnya. Itu jelas suara Yun Ce. Hah! Dengan hembusan napas yang panjang, sosok lelaki tua berbaju hitam itu bergetar hebat, jatuh dari udara, dan mendarat dengan keras di atas salju di bawah. Ah! Kakak, seru Yun Ce dan bergegas menuju pria tua berbaju hitam dan membantunya berdiri. Pada saat ini, orang tua berbaju hitam sama lemahnya dengan orang yang terluka parah dan sekarat, belum lagi tekanan yang luar biasa. Murong Qiansui dan yang lainnya saling memandang, dan mulanya bertanya dengan lembut, Tuan Istana, apa yang terjadi? Senior, dia, petik 2, tidak, Yun Ce melambaikan tangannya dengan cepat dan tergagap, aku bukan Tuan Istana. Kakak laki-laki tertua adalah Tuan Istana. Dia adalah kakak laki-laki tertua. Pakaian hitam lelaki tua berbaju hitam disingkirkan pada saat ini, dan apa yang terlihat di balik pakaian hitam itu adalah wajah Yun Ce, persis sama dengan Yun Ce yang mendukungnya. Wajah Yun Ce sangat pucat setelah melepas pakaian hitamnya. Dadanya naik turun dengan sangat hebat, napasnya berat dan cepat, dan seluruh tubuhnya lumpuh di sana untuk waktu yang lama, tidak mampu berdiri. Dia menutup matanya, dengan senyum nyaman dan damai di wajahnya, terlalu oke, jiwa nagaku, akhirnya bertahan, ya. Suaranya tiba-tiba menjadi lemah, tapi itu memang suara Yun Ce. Sebaliknya, Yun Ce, yang mendukungnya adalah suara yang sama sekali asing. Yun Ce juga buru-buru menyeka wajahnya saat ini, memulihkan wajah aslinya, dan berkata dengan gugup dan cemas, saudaraku,
apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana nafasmu menjadi begitu lemah? Petik 2. Aku baik-baik saja. Yunce menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, hanya saja energinya terlalu banyak terkuras dan aku sedikit lelah. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Orang tua berbaju hitam yang mundur dari istana ilahi matahari bulan dan memiliki kemampuan mengejutkan dan menyeluruh berubah menjadi Yunce, dan Yunce berubah menjadi orang asing. Gadis-gadis Bing Yun semua bingung. Mereka menatap Yunce dan kemudian pada Xiao Yun, mata mereka menatap ke arah kesurupan. Chu Yueli berkata dengan terkejut, Tuan Istana, apa yang terjadi? Ini saudaraku yang bersumpah. Xiao Yun, Yunce, yang bernapas lebih tenang, menegakkan tubuh dengan susah payah dan mendukung Xiao Yun. Dia pernah berada di dalam bahtera misterius sebelumnya dan aku menyamar menjadi diriku. Aku tiba-tiba menghilang sekarang dan memasuki bahtera misterius. Aku, yang kamu lihat setelah itu adalah dia. Petik 2. Semuanya, Suster Peri. Halo, Peri Senior, namaku Xiao Yun. Xiao Yun tergagap beberapa saat, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya ketika berbicara. Jika dia menghadapi salah satu wanita yang seperti peri salju, jantungnya akan berdetak lebih cepat dan ucapannya menjadi tidak jelas, apalagi melihat begitu banyak dari mereka sekaligus. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, mungkin dia tidak akan percaya bahwa mungkin ada negeri dongeng di dunia ini. Adapun, tuanku yang kamu lihat, selalu aku, kata Yunce sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak terkejut dengan reaksi Xiao Yun. Tapi, itu semua hanya ilusi. Yunce tahu apa yang mereka pikirkan, dan berkata sambil tersenyum, aku menggunakan metode khusus untuk secara paksa menopang momentum itu. Percikan yang membunuh Ye Si adalah milikku. Itu telah dipersiapkan sebelumnya selama beberapa jam di kuil ujung beku, dan sisanya, semuanya dibuat untuk menakut-nakuti mereka. Tekanan luar biasa yang mengejutkan istana Sun Moon secara alami berasal dari jiwa naga Yunce. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatan mentalnya untuk mengaktifkan jiwa Dewa Naga, melepaskan tekanan besar Dewa Naga. Meskipun kemampuan Yunce saat ini masih jauh dari kemampuan untuk sepenuhnya mengaktifkan jiwa naga, bagaimanapun juga, itu adalah tekanan dari Dewa Naga, kelas Dewa. Bahkan sentuhan dangkal saja sudah cukup untuk membuat kaisar yang kuat semakin kuat, gemetar ketakutan. Meskipun pemaksaan ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan alam jiwa naga, yang dapat secara instan mengalahkan hati dan jiwa musuh, pemaksaan ini masih menghabiskan sejumlah besar semangat Yunce. Dia tidak tahu sebelumnya berapa lama dia bisa mempertahankannya. Semuanya hari ini, semua perjudian. Untungnya, dia menang. Api biru sedingin es yang membunuh Ye Si dan membuat jiwa Sun Moon Divine Palace terbang ke langit ketakutan adalah api es yang digabungkan Yunce dengan kekuatan Frozen End dan api Phoenix. Untuk memadukan api es tersebut membutuhkan waktu yang lama, dan seluruh prosesnya harus terkonsentrasi tanpa ada gangguan apapun, tidak mungkin dapat dicapai saat berperang atau menghadapi musuh. Dua kelompok api es yang dia tunjukkan saat menghadap Istana Ilahi Matahari Bulan menyatu di kuil ujung beku sebelum dia tiba di Istana Ilahi Matahari Bulan. Tapi apapun jenis kekuatan tubuh, setelah dihasilkan, itu akan disertai dengan disipasi alami. Setelah meninggalkan pembawa dan menyentuh benda lain, kekuatan tersebut akan meledak dalam sekejap dan kemudian menghilang tanpa terlihat. Satu-satunya pembawa api es secara alami adalah tubuh Yunce. Tetapi bahkan jika Yunce dapat menyatu terlebih dahulu, dia tidak dapat menahan dua kelompok api es untuk bertemu dengan Istana Matahari dan Bulan sejak awal. Dalam hal ini, kekuatan pencegahnya akan sangat berkurang atau bahkan hilang. Tidak hanya itu akan terjadi, mustahil untuk menciptakan Tuan yang kuat yang tidak boleh terprovokasi, bahkan kartu trufnya sendiri terungkap sepenuhnya. Tapi Yunce bisa memiliki pembawa yang sangat istimewa, yaitu Mutiara Racun Langit. Karena Mutiara Racun Langit telah menyatu ke dalam tubuhnya dan menjadi bagian dari tubuhnya. Api es yang dihasilkan dari fusinya hanya dapat menggunakan tubuhnya sebagai pembawa, dan secara alami juga dapat menggunakan Mutiara Racun Langit yang merupakan bagian dari tubuhnya sebagai pembawa. Oleh karena itu, Yunce menggabungkan dua kelompok api es di kuil ujung beku dan menempatkannya di Mutiara Racun Langit. Namun, bahkan di Mutiara Racun Langit, kekuatan api es masih akan menghilang secara alami.
Gugusan api es yang digunakan Yun Ce untuk membunuh Ye Si adalah gugus pertama yang menyatu di kuil ujung beku. Karena menyatu sebelumnya, secara alami ia menghilang lebih banyak. Itu lebih kecil dari gugus di belakangnya. Hampir setengahnya. Pemaksaan jiwa Dewa Naga saja sudah cukup untuk menakuti Istana Matahari dan Bulan, tapi itu tidak cukup untuk menakuti mereka. Ketergantungan terbesar Yun Ce saat ini adalah Bing Yan, yang tidak pernah muncul di depan orang lain. Dulu ketika kekuatanku yang terdalam hanya berada di alam mendalam bumi, satu api es dapat langsung menghancurkan Giok Tianpan yang membutuhkan waktu setengah tahun bagi dua penguasa untuk meledak. Ketika dia berada di alam mendalam langit, dia bisa membakar lubang besar dengan api es di artefak kuno seperti tabut Suan kuno. Sekarang dia berada di alam mendalam raja, dia percaya bahwa meskipun dia sekuat seorang kaisar, dia tidak akan bisa sepenuhnya memblokir kekuatan api es. Namun, teror api es masih jauh di luar dugaannya. Apa yang awalnya dia duga adalah ketika dihadapkan dengan api es yang tidak dapat bernapas, pihak lain pasti akan melawan dengan jijik, dan konsekuensinya adalah cedera serius seketika. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengimbangi kekuatan api es. Bahkan jika dia hanya menelan satu tangan, itu sudah cukup untuk menimbulkan efek jera yang besar bagi lawan. Bagaimanapun, itu hanyalah kekuatan yang dilemparkan oleh Master dengan santai. Dia tidak pernah menyangka bahwa kaisar tingkat 4 yang kuat akan dihancurkan menjadi ketiadaan dalam sekejap mata di bawah api es, dan hampir tidak ada kekuatan tersisa untuk berjuang. Terlebih lagi, sebagian besar api es telah menghilang. Kekuatan dewa jahat ini untuk secara paksa melanggar hukum alam dan menggabungkan es dan api sebenarnya sangat menakutkan. Dan pencegahan yang ditimbulkan secara alami sangatlah besar. Wajah semua orang kuat dari istana Sun Moon menjadi pucat karena terkejut. Penatua Sun Moon yang biasanya sombong begitu ketakutan sehingga dia gemetar ketika dia berbicara. Ketika dia akhirnya melarikan diri, dia hampir berguling-guling dan bahkan tidak berani untuk melihat ke belakang. Jadi, itu saja, gumam Chu Yueli dengan suara rendah. Tetapi tidak ada ekspresi lega di wajah Sue, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Semua ini ternyata hanya ilusi. Tapi mereka tidak bisa membayangkan metode apa yang digunakan untuk menciptakan ilusi seperti itu. Pantas saja setelah Yun Ce muncul lagi, ekspresinya tidak lagi terlihat sombong, malah dia menundukkan kepalanya hampir sepanjang waktu, dan suara bicaranya jauh lebih rendah, dan sepertinya sedikit serak. Kupikir itu adalah saat dia menghadap sang master. Dia penuh hormat dan berhati-hati. Ternyata itu hanya untuk menutupi Yun Ce palsu. Tidak peduli apa, semua orang jahat di Istana Matahari Bulan ketakutan. Mereka masih gemetar saat melarikan diri, kata Feng Hanyu penuh semangat sambil melipat tangannya. Di dada, ya, Feng Hansui juga mengangguk penuh semangat, meskipun itu palsu, penguasa istana benar-benar sangat kuat. Dia telah menakuti semua orang yang begitu kuat, dan dia seharusnya tidak akan datang lagi, kan? Ya, setidaknya sebelum semua ini terungkap, mereka tidak akan berani datang lagi. Lagi pula, semakin kuat orang tersebut, semakin takut mati. Di masa depan, tidak hanya tidak akan ada lagi bahaya di sini, tapi bisa dikatakan itu adalah tempat yang paling berbahaya. Tempat yang aman. Suara itu jatuh, dan otak Yun Ce terasa pusing. Dia menghela napas berat dan menutup matanya. Panen hari ini jauh melebihi ekspektasinya. Akibatnya, Istana Matahari dan Bulan tidak hanya tidak lagi berani datang ke kawasan es dan salju, tetapi faktor keamanan mereka sendiri juga akan meningkat pesat. Karena dia yakin bahwa dia memiliki tuan yang kuat, bernama Duo Tian, yang akan segera dipublikasikan oleh Istana Matahari dan Bulan. Pada saat itu, tidak peduli siapa atau kekuatan apa yang ingin mengambil nyawanya, dia harus pertimbangkan apakah Anda bisa mampu menyinggung tuan yang menakuti Istana Matahari dan Bulan sampai kencing. Meskipun tuan adalah ilusi yang dirancang olehnya, paksaan, nyala api yang mengejutkan, dan batu malam yang berubah menjadi ketiadaan, ini tidak palsu. Dengan cara ini, Frozen Cloud Asgard benar-benar terbebas dari bahaya. Dan saya dapat yakin dan aman untuk menangani urusan kekaisaran Phoenix Ilahi. Tuan Istana, penampilan Yun Ce membuat Murong Qiansui berbisik. Dia dengan cepat bergerak maju dan secara pribadi menopang tubuh bagian atas Yun Ce. Tuan Istana sangat lemah sekarang. Tolong bantu Tuan Istana untuk beristirahat di Istana Es dan Salju. Tuan Xiao, silakan datang juga.
Xiao Yun tertegun sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, "Tidak, aku tidak akan masuk. Aku mendengar dari kakak laki-lakiku bahwa Frozen Cloud Asgard tidak ada laki-laki." Selir Jun Lian berkata perlahan, "Meskipun istanaku jarang menerima tamu pria, Tuan Muda Xiao adalah saudara angkat dari Tuan Istana, dan juga merupakan tamu kehormatan istana kami. Selain itu, Tuan Muda Xiao membantu Tuan Istana mundur dari musuh yang kuat, dapat dianggap sebagai dermawan Istana Abadi Awan Beku saya. Setidaknya marilah kami menunjukkan kebaikan kami sebagai Tuan Tanah, tolong." Xiao Yun memandang Yun Ce dalam pelukan Murong Qiansui dengan tatapan memohon, tetapi menemukan bahwa matanya sedikit tertutup dan dia bernapas. Dia tenang dan sepertinya telah memasuki kondisi konsentrasi. Dia tidak punya pilihan selain untuk menggaruk dahinya dan berkata dengan malu-malu, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu." Lagi pula, di tempat yang benar-benar asing baginya ini, tidak ada bahtera kuno Yun Ce yang dalam. Tidak mungkin untuk kembali ke kota Kekaisaran Bluewind. Bab 677. Perahu suci matahari dan bulan sangat cepat, dan segera ditinggalkan ratusan mil jauhnya di daerah bersalju yang luas. Baru setelah mereka meninggalkan kerajaan angin biru, semua orang di istana bulan matahari akhirnya sedikit tenang. Mereka menyeka dahi mereka, yang masih berlumuran keringat dingin. Ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini. Ye Juanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, "Oh, benua Tianshuan begitu luas, dan dunia ini penuh dengan keajaiban. Mungkin kita benar-benar melihat langit dari dalam sumur." Ye Guying menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun sejak dia memasuki istana matahari dan bulan dia begitu ketakutan. Melihat kembali teror lelaki tua berbaju hitam, rasanya seperti dia telah meninggalkan gerbang neraka. Itu tidak masuk akal. Ye Xinghan meninju dengan pukulan keras, menyebabkan ledakan udara yang memekakkan telinga. Dia berkata dengan getir, "Orang terkuat di dunia, kecuali Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi, tidak mungkin ada orang yang bisa melampaui ayahku. Pada level itu, bagaimana mungkin orang seperti itu tiba-tiba muncul? Mengapa orang seperti itu sama sekali tidak dikenal sebelumnya?" Petik 2. Tuan Muda, tenanglah. Ye Guying menenangkan dengan lembut. Pada level itu, jika dia ingin tidak diketahui, tak seorang pun di dunia ini yang dapat mengetahui keberadaannya. Tuan Muda, apakah Anda masih ingat bagaimana dia muncul? Auranya tidak ada sama sekali, tetapi dalam sekejap menghalangi langit dan matahari, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba muncul di udara. Bahkan ketika Yun Ce pergi memanggilnya, orang dan napasnya tiba-tiba menghilang sepenuhnya dan tiba-tiba muncul lagi. Tuan Muda, apakah dia tahu alasannya? Ye Xinghan mengertakkan gigi dan berkata dalam suara rendah, "Dunianya sendiri." Itu benar. Wajah Ye Guying penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Ketika kita mencapai tingkat kaisar, kita dapat membuka ruang penyimpanan kita sendiri. Dan kapan kita mencapai alam tertinggi tertentu, kita dapat mengendalikan ruang sesuka hati dan membuka dunia kecil kita sendiri. Ini sama sekali bukan legenda palsu. Seperti alam rahasia Laut Ilahi, di Istana Laut Tertinggi dan Istana Laut Kuno Bahtera Misterius yang dikunjungi Tuan Muda 3 tahun lalu, dunia di dalamnya semuanya dibuka oleh tokoh-tokoh kuat dari zaman kuno menggunakan kekuatan ilahi tertinggi. Dunia kecil yang mandiri. Saya pikir makhluk mistis dengan tingkat alam ini memiliki sudah lama punah di dunia dan tidak akan pernah muncul lagi. Tanpa diduga, hari ini, aku benar-benar melihat orang seperti itu dengan mataku sendiri. Petik 2. Wilayahnya sangat tinggi, kami bahkan tidak dapat memahaminya. Memikirkan Yesi, yang juga merupakan kaisar jangka menengah, dibakar hingga ketiadaan oleh lelaki tua berkulit hitam yang menjentikkan jarinya dengan santai dan melemparkan api. Ye Zhenran menggigil keras dan suaranya bergetar. Dia berkata, "Itu akan mudah baginya untuk membunuh kita. Bahkan jika dia membenciku, Istana Ilahi Matahari Bulan. Aku merasa dia tidak menggertak. Jika dia tidak ingin menggunakan kita untuk mengajari kita, kita tidak akan pernah hidup sampai sekarang." Dia melirik Ye Xinghan dan berkata dengan ketakutan, "Kami akan mati jika kami mati, tetapi jika itu adalah Tuan Muda, kami benar-benar tidak dapat ditebus." Petik 2. Saya merasa dia bahkan tidak repot-repot mengambil tindakan terhadap kami, bahkan membunuh Ye Xinghan. Stone,
itu semua hanya kecelakaan. Ye Guying menghela nafas berat dan berkata, Yun Ce berani menghadapi Sekte Ilahi Phoenix sendirian saat itu, dan sekarang dia membunuh orang-orang dari Istana Ilahi Matahari Bulan milikku, dan juga dengan sengaja melewatinya, tanda jiwa kematian. Tuan muda, saya sudah lama berpikir bahwa dia pasti memiliki seseorang untuk diandalkan, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa dukungannya akan menjadi sosok yang begitu mengejutkan. Petik 2. Ketika Yesi meninggal, Tuan Tianjun pasti tahu segera. Ketika saya kembali lagi nanti, bagaimana saya harus menjelaskannya? Ye Juanyun mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, laporkan semuanya dengan jujur. Ye Guying berkata, kami belum pernah mendengar nama Duo Tian. Namun, dia pernah menyebut kata 10.000 tahun, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang orang tua yang telah hidup setidaknya 10.000 tahun. Monster itu mungkin sudah terkenal di seluruh dunia 10.000 tahun yang lalu, jadi wajar jika kita belum pernah mendengarnya. Tapi Tuan Tianjun memiliki ingatan yang diturunkan dari generasi ke generasi nenek moyang matahari dan bulan, jadi dia mungkin tahu nama ini. Ye Guying kembali menatap Chang. Ke arah Feng Guo, dia berkata dengan penuh kesungguhan, Tuan muda, saya tahu Anda tidak akan pernah menyerah, tapi, sebagai calon penguasa Istana Matahari dan Bulanku, kamu harus belajar menahan amarah untuk sementara, atau bahkan seumur hidup. Pendukung C begitu kuat sehingga jelas bukan langkah bijak untuk menjadi musuhnya. Dan dengan pendukung dan perlindungan seperti itu, ditambah dengan tingkat pertumbuhannya yang menakjubkan. View, setelah 6 tahun, itu akan cukup untuk menginjak-injak seluruh Istana Dewa Bulan Matahari. Mungkin itu benar. Itu tidak bohong, apalagi pria bernama Duo Tian mengatakannya sendiri. Jadi, petik 2, jadi, sebelum kita benar-benar mengguncang pendukungnya, kita tidak boleh menjadi musuhnya. Ye Juanyun berkata dengan wajah berat, kita harus mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan dendam sebelumnya dengannya. Masalah ini sebenarnya bukan masalah sepele. Petik 2, bagaimana menangani masalah Yun Ce? Lebih baik kembali ke istana sesegera mungkin dan biarkan Tuan Tianjun memutuskan. Tanda pisah 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 tanda pisah. Meskipun Yun Ce tidak menghadapi Istana Bulan Matahari untuk waktu yang lama, setiap nafas yang dia hirup saat mengaktifkan jiwa naga disertai dengan konsumsi mental yang sangat besar. Konsumsi seperti itu, jika itu adalah praktisi mendalam biasa, akan membutuhkan setidaknya beberapa hari kultivasi untuk meringankannya, dan lebih dari setengah bulan untuk pulih, dan itu juga dapat menyebabkan gejala sisa yang tidak dapat diubah. Namun, Yun Ce memiliki sumber jiwa Dewa Naga, dan kecepatan pemulihan mentalnya juga sangat cepat, sangat tak tertandingi. Meski begitu, dia tidak terbangun dari konsentrasinya hingga siang hari. Ah, Tuan Istana, kamu akhirnya bangun. Kakak senior, Tuan Istana sudah bangun. Begitu Yun Ce membuka matanya, teriakan terkejut gadis itu terdengar di telinganya. Dia bangkit dari tempat tidur yang dingin dan melihat seorang gadis berpakaian salju berdiri di sana dengan cantik, dengan kegembiraan dan sedikit rona di pipinya yang lebih putih dari teratai salju, dan sepasang mata indah yang menatapnya tanpa berkedip. Dia, karena prestasinya menakuti Istana Dewa Bulan Matahari, cara dia memandangnya jelas berbeda dari sebelumnya. Yun Ce duduk, memeriksa kondisi mentalnya saat ini, dan berkata kepada gadis itu, kakak senior Hansue, jam berapa sekarang? Ini sudah tengah hari. Feng Hansue menjawab dengan tajam, dan kemudian matanya yang indah terkejut, hei. Tuan Istana, mengapa kamu tahu bahwa aku Hansue? Aku dan adikku sama persis di mana-mana, bahkan yang paling akrab sekalipun, murid, kakak perempuan, dan ketua istana sebelumnya tidak pernah bisa membedakan kami. Ketua istana langsung memanggil namaku, dan dia tampak sangat yakin. Petik 2, sebenarnya, mudah untuk membedakannya. Yun Ce berkata sambil tersenyum, meskipun penampilan, suara, dan bahkan sikapmu hampir persis sama, masih ada sedikit perbedaan dalam keharuman tubuh. Tubuh, keharuman. Feng Hansue membuka bibirnya, kebingungan. Yun Ce berkata perlahan, untuk menjadi seorang dokter yang berkualitas, Anda harus belajar mengidentifikasi tumbuhan. Kemunculan banyak tumbuhan hampir sama. Untuk mengidentifikasinya, Anda harus mengandalkan baunya. Oleh karena itu, indera penciuman seorang dokter lebih baik daripada jauh lebih sensitif. Wewangian tubuh kakak senior Hansue dan kakak senior Hanyu sangat mirip,
namun wewangian tubuh kakak senior Han Sui memiliki aroma yang sedikit mirip dengan bunga kemuning salju, sedangkan wewangian tubuh kakak senior Hanyu memiliki aroma yang mirip dengan bunga kemuning salju, sedikit bau Han Linghua. Namun, orang-orang biasa ini tidak dapat membedakannya, tetapi bagi saya, itu dapat dibedakan sekaligus. Petik 2. Bunga rumput salju, jenis bunga apa itu? Ini yang pertama kali aku mendengarnya. Feng Hansui berkedip. Sebelum Yun Ce dapat berbicara, dia berkata pada dirinya sendiri, tetapi namanya terdengar bagus, dan rasanya pasti sangat harum. Tuan Istana, kamu benar-benar luar biasa. Saya merasa seperti tidak ada di dunia ini yang tidak dapat kamu lakukan. Tidak heran bahkan jika kamu seorang laki-laki, mantan kepala istana harus mewariskan posisi kepala istana kepadamu. Petik 2. Tentu saja, masih banyak lagi hal yang aku tahu. Jika senior kakak Han Sui ingin, aku bisa menunjukkannya kepadamu sendirian di masa depan. Kakak senior Han Sui, lihat. Yun Ce berkata sambil tersenyum tanpa kerendahan hati, tapi sepertinya ada sedikit niat jahat dalam senyumannya. Oke, ini yang dikatakan oleh kepala istana sendiri, dan kamu tidak boleh mengulanginya lagi. Feng Hansui berkata dengan gembira, namun, saya telah mengatakannya berkali-kali. Itu adalah paman senior, bukan kakak perempuan senior. Aku tahu. Ngomong-ngomong, kakak senior Han Sui, di mana Xiao Yun sekarang? Petik 2. Dia ada di Aula Suetan. Tuan Istana, apakah dia dan kamu benar-benar saudara angkat? Tapi kepribadianmu benar-benar berbeda. Xiao Yun selalu menundukkan kepalanya. Dia tidak berani berbicara dengan kami dan menempatkannya di belakang Aula Suetan. Dia tidak keluar sepanjang pagi. Feng Hansui berkata sambil tersenyum, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu, mencoba miliknya yang terbaik adalah tetap menatap lurus dan berkata, itu tuan. Paman, bukan kakak senior, bahkan jika Anda menjadi kepala istana sekarang, senioritas tidak dapat dikacaukan. Petik 2. Kamu belum pernah mendengarkan paman senior. Feng Hansui menghentakkan kakinya, berpaling dari pipinya, tampak marah. Pada saat ini, tirai salju penyegel di pintu telah dihapus, dan Murong Qiansui, Jun Lian Chonchubin, Mulanyi, Chu Yueli, dan Feng Hanyu masuk dengan cepat. Ketika mereka melihat Yun Ce, mata indah mereka berbinar pada saat yang bersamaan. Tuan Istana, kamu sudah bangun. Kata-kata dan mata mereka penuh dengan kekhawatiran yang mendalam. 3 tahun lalu, di Frozen Cloud Asgard, hampir semua suara yang didengarnya terdengar dingin dan tanpa emosi. Pada awalnya, dia membantu mereka membuka semua pintu masuk yang dalam dan mencapai pembuluh darah ilahi dari roh surgawi yang tidak berani mereka impikan sebelumnya. Hal ini membuat mereka mengenalinya dan merasa sedikit bersyukur. Setidaknya mereka tidak lagi mengejarnya, menghujat dan menentang bergabungnya dia dengan Frozen Cloud Asgard, tapi itu saja. Tapi hari ini, semuanya sangat berbeda. Dia pertama-tama memecahkan masalah Bing Yun, dan kemudian menakuti Istana Ilahi Matahari dan Bulan. Itu adalah Istana Ilahi Matahari dan Bulan. Di seluruh benua Tianxuan, hanya ada segelintir kekuatan yang dapat bersaing dengan Ilahi Matahari dan Bulan. Istana, dan dia bisa saja mengabaikan ini, tapi dia mempertaruhkan nyawanya, menghadapi Istana Matahari dan Bulan, dan menyelesaikan bencana ini. Meski hati mereka dipenuhi es, mereka tetap bersyukur atas kehangatan yang diberikan. Tidak ada lagi penolakan terhadap posisinya sebagai penguasa istana. Yah, aku sudah membuatmu khawatir. Yun Ce melompat dari tempat tidur es dan mengalihkan pandangannya ke jendela. Frozen Cloud Asgard telah mengalami bencana selama 6 bulan terakhir, dan akan membutuhkan waktu lama untuk berkumpul kembali. Periode waktu ini akan sangat sulit. Kalian, saya memiliki hal penting lainnya dan saya tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Petik 2. Tuan Istana, apakah Anda akan pergi sekarang? Murong Qiansui tanpa sadar melangkah maju, tapi, kamu tidak sadarkan diri begitu lama sekarang, atau kamu masih lebih baik untuk berkultivasi lebih lama lagi? Tidak perlu, aku hanya mengalami kelelahan mental sebelumnya, tapi sekarang aku baik-baik saja. Alis Yun Ce tenggelam sedikit, dan dia berbisik, kerajaan Blue Wind diinjak-injak oleh Divine Phoenix Empire hingga menjadi seperti sekarang ini. Jangan katakan bahwa aku memiliki identitas permaisuri Blue Wind, meskipun aku hanya seorang biasa warga Blue Wind, saya tidak akan pernah dimaafkan. Bersambung.